Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin, para jamaah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Ibu sekalian, kita masih di awal dari kitab Maraqil Ubudiyah yang kita diminta untuk belajar, yang niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita menilai bahwa seorang alim itu harus menjadi pegangan atau petunjuk surujul ummah kita. Karena Rasulullah bersabda kemarin, malam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Barang siapa yang tidak sedih atas wafatnya seorang alim, maka dia seorang munafik. Fa innahu la musibata a'dhamu min mautil alim. Karena sesungguhnya tidak ada musibah yang lebih besar di dunia ini dibandingkan wafatnya seorang alim. Nah, itu Bapak sekalian yang kita diminta untuk selalu belajar, karena seorang alim itu adalah dasar seorang ma'rifatun nafsi thumma ila ma'rifatullah. Mari kita lanjutkan, dan kita diminta untuk tidak mengikuti setan tapi mengikuti para alim ulama min auliya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nahbima bi ulumiyya fi darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yulhika, artinya setan akan melalaikanmu. Jadi orang kalau menuntut ilmu, ya setan akan mengganggu, karena menuntut ilmu itu berat. Ayas'alaka syaitanu afilan, ya ini setan menjadikan dirimu orang yang lupa an qaulihi, dari apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, manistada ilman walam yastad huda, siapa saja yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah hudanya, petunjuknya, kebenarannya, lam yastad minallahi illa hudan, maka tidak akan bertambah dekat dengan Allah, kecuali illa butan, kecuali semakin jauh. Kesimpulannya, kalau kita menuntut ilmu taklim tujuannya untuk mencari duit, mencari uang, menjual labeling seseorang apa, ya alim, ulama, kok dicarikan duit, ya kok dicarikan uang, maka dengan demikian lam yasdad huda, lam yasdad minallah, dia tidak akan pernah dekat dengan Allah, semakin jauh, illa butan, semakin jauh. Jadi dengan demikian, ilmu itu kalau baik bisa mendekatkan. Ilmu yang kita miliki kalau kita kita tujukan untuk mencari kedudukan harta, maka akan lebih jauh pada Allah. Tapi prinsipnya kita harus tetap menuntut ilmu. Wa yukhlika, dan setan itu juga membuatmu lupa aidan juga an qouli ta'ala, qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu asaddun nas adaban yaumal qiyamah alimun lan yanfa'ullah bi ilmihi. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat, asaddun nasi adaban,
seseorang yang disiksa yang paling pedih, yang paling utama, yang paling keras yaumal kiamah, nanti di hari kiamat, adalah alimun, seorang alim, lan yanfa'ullahu bi ilmihi, yang tidak bermanfaat atas ilmunya. Manfaat di sini apa? Manfaat taqarrub ilallah. Tapi yang banyak manfaatnya untuk kepentingan duniawiyahnya itu. Artinya aulam ya'mal bihi, artinya ia tidak mengamalkan ilmunya, tetapi hanya untuk kepentingan dunia. Rawat Tabrani, dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani wa Abdullah dan Imam Abdullah bin Adi wal Baihaqi dan Imam Baihaqi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, lakin lafdin lam yanfa'u ilmuhu, ada yang mengatakan ilmunya tidak bermanfaat baginya. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu katsiran fi du'ai ta'liman li ummatihi. Seperti ini ilmu yang bermanfaat ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah kepada hambanya untuk umatnya, dan ini menjadi doa, ya, katsirun fit doa, dan ini banyak disampaikan doa ini oleh Rasulullah kepada sahabat, kepada umatnya. Apa ini? Dan ini insya Allah sudah biasa kita lakukan. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, aku berlindung dari Engkau agar ilmuku tidak menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ini penting. Ilmu itu kan tanaman yang akan berbuah. Apa arti tanaman yang tidak berbuah dan tidak bermanfaat? Kalau bertahun-tahun, berpuluh-puluh, ya, kita belajar dari kecil sampai kita usia di atas 60, di atas 70, 50 ke atas, kok enggak bermanfaat? Nah, ini Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Moga-moga ya ibu-ibu, bapak sekalian, khususnya kita-kita yang ngajar, yang jadi dosen, yang jadi dai, yang jadi guru, kita jauh, moga-moga kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena al ilmu yanfa, ya, cirinya adalah khasyatullah. Orang yang lebih dekat, lebih takut pada Allah, itu adalah ciri orang bermanfaat. Wa wala yahsulu amalun, ia tidak, amalnya tidak disertai dengan ilmunya. Ilmunya mengatakan tidak, tapi amalnya iya. Ilmunya dikatakan haram, amalnya merasa tidak. Ya. Wa ma la yu'dzanu tu'allimu syar'an, dan ilmu yang tidak diizinkan dengan mempelajarinya karena syariat. Syariatnya melarang, tapi prakteknya dia jalankan. Au ma la yuhadzibul akhlaq, atau ilmu yang tidak dapat memperbaiki akhlaknya. Itu ciri dari pengertian orang yang ilmin la yanfa di situ. Tidak sesuai syariat, tidak sesuai dengan ilmunya, tidak memperbaiki akhlak, tidak takut pada Allah. Yang kedua, doanya adalah wa qalbil la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana ketika sholat, karena dia tidak dibersihkan hatinya. Kabel yang di dalam hatinya itu masih kotor, banyak isolatif yang berkarat. Nah, karena itu memang hatinya harus dibersihkan. Karena itu doanya adalah wa qalbi la yakhsha, ay li dzikri wala lisami'i kalamika wa wal qalbul qashi. Artinya apa? Orang yang kenapa orang itu la yakhsha, hatinya tidak khusyuk, ay li dzikri, karena tidak pernah berzikir.
wala lisama'in, dan dia juga mendengarkan kalamika, kalam-kalam Allah. Baca Qur'annya males, mendengarkan kalam Allah males. Wawal qalbul qasi, dan orang yang seperti ini biasanya qalbul qasiyin, qaswatul qalbi, hatinya itu sekeras membeku, lebih keras dari batu. Dikandani ora iso, angel wis kandhanane ya gitu. Itu yang kedua, wa amalin la yarfa, dan amal ibadah yang tidak diangkat, tidak dilaporkan, amalnya yang tidak dicatat, merasa dicatat tapi tidak, karena masih hasad, sehingga amalnya nanti zero pada saat menerima dari dari kitab, dari catatan nanti. Artinya ayyarofa'a qabulin liriya'in au fakti nahwil ikhlas, yaitu tidak terlaporkan karena riya dan ketiadaan ikhlas. Laukani sahibihi ma'duban alaihi, karena keadaan pemilik ibadahnya itu sebagai orang yang maghduban, orang yang dimurkai oleh Allah. Nah, itu yang ketiga. Ini penting. Yang keempat, wala du'a'i la yusma, dan doanya yang seperti gembreng diseret, tidak didengar tuh doanya oleh Allah. Mengapa ya banyak orang doanya tidak dikabulkan oleh Allah? Karena hatinya masih penuh karatan. Dia tidak bisa khusyuk di dalam beribadah mahdhah. Artinya ailayal yaqbaluhullahu wa la yu'taddu bihi. Allah tidak menerimanya, dan Allah tidak menghitungnya sebagai doa. Ya karena memang hatinya, pakaiannya, makanan yang masuk nggak jelas dari mana, ya doanya ngewes saja, tidak didengar. Fakana ghairu masmu'illa khabati sahibihi, maka doa itu berbunga doa yang tidak didengar karena keburukan pemilik doa tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, para jamaah, kalau belum dikabulkan kita introspeksi, mengapa? Ada apa yang salah di diri kita? Ada apa dengan rezeki kita? Ada apa dengan karatan hati kita? Karena hati itu kalmir'ah, al-qalbul kalhadat. Karena hati itu seperti cermin atau hadat, seperti besi. Kalau tidak bersihkan karatan, kalau sudah karatan ya gimana akan memancarkan nuroniyah fil qalbi? Nggak bisa. Jadi fi kulli waqtin sa'atin wa halin bidzikir. Seharusnya kita dengan zikir. Zikir di sini bisa diartikan ada zikir darul anjuman, khalwat darul anjuman, sendiri di dalam keramaian, kerja juga zikir. Gitu Bapak sekalian ya. Ditambah lagi dalam hadis yang lain disebutkan wa du'a ila yusma' wa la yastajab, dan doa yang tidak didengar dan tidak dikabulkan. Ya. Dan ini adalah dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal bin Imam Muhammad bin Abdullah Al-Hakim dari Sayyidina Anas. Bahkan ditambahkan wa qalbi la yaksa dari qalbi yalasa. Jadi ini yang subhanallah, moga-moga kita mudawamkan ya doa ini ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbi la yaksa wa amali la yarfa wa du'a ila isma wa la istajab. Ditambah lagi wa min nafsi la tasba, dan hati kita yang tidak khusyuk. Nah, itu doanya satu kalimat biasanya. Nah, ini yang perlu kita bahasakan. Wa qalbi la yakhsha
dan hati yang tidak khusyuk. Monggo diamalkan biar kita ini dari Rasulullah ya, dan ini bisa menjadikan kita orang yang lebih tenang. Bapak Ibu sekalian, setan juga mengganggu kita. Wa yukhfilu kasyaiton aidon an qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriyabi bi aqwamin tuqradu sifahahum bi maqaridi minan nari ya. Saya pernah lewat pada satu malam, kata Rasulullah, saya diisrokan minal masjidil haram ila masjidil aqsa barokna khawlahu linurahu kan. Jadi semua itu ada tanda-tanda, ada tanda ayat-ayat, tanda-tanda besar Allah. Apa yang bila lihat? Bi aqwamin taqradu sifahum bi maqardi minan nar. Ada kelompok yang sedang menggunting-gunting bibirnya dengan gunting-gunting api. Ya. Lalu ditanya oleh Rasulullah, fakultu man antum, siapa Anda? Mereka menjawab, qalu kunna na'mur bil khair wala na'tihi wa naha 'anis syarri wa na'tihi. Kami memerintahkan kepada kebaikan, namun kami tidak melakukan kebaikan itu. Wa nanha 'anis syarri, dan saya melarang untuk melakukan sebuah larangan, tapi saya melaksanakan. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil azim. Moga-moga kita yang ngaji seperti ini dijauhkan dari apa perbedaan dengan apa yang kita ucapkan. Amin ya rabbal alamin. Wa fi sirajil munir Sarbini ruwa'an Nasin Ibnu Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Di dalam kitab Sirajul Munir karya Syekh Sarbini disebutkan ada riwayat dari Rasulullah SAW. Rasulullah qala bersabda, ra'aitu lailata usri bi rijalatin tuqradu sifahum bi maqridi minan nar. Artinya sama, ini versi lain. Ya, ada orang menggunting-gunting bibirnya. Fakultu, maka Rasulullah berkata, wahai Jibril mahwa, wahai Jibril siapa sih itu? Jibril mengatakan, qala haula'il khutba'u min ummatika ya'murun nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka itu para khutbah. Berat jadi khotib ini, mengajak ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, tapi tidak takwa ya. Min ummatika, dari umatku, ya'murun nas, mengajak pada orang bil birri, berbuat baik, wa yansawna anfusahum, dan mereka melupakan apa yang dia ucapkan, wa hum yatlunal kitab, dan mereka adalah padahal membaca kitab. Tahu tapi tidak mau melakukan. Nanti banyak ndak kira tahu tapi pura-pura ndak tahu tuh. Ya, sehingga dengan demikian mereka itu nanti karena mulutnya tak bertulang itu mudah mengatakan, tidak bisa dan tidak mau menjalankan, maka akibatnya digunting. Fa iyyaka, kalau sudah seperti itu hendaklah kamu waspada. Ayya fahdarka, wahai kita semua akan berhati-hati terhadap kita. Ya miskini, wahai orang miskin. Ayya ayyuhad dalilu dhaiful ladzi la yafatana lahu, wahai orang yang hina, lemah, yang tidak ada kecerdasan pada dirinya. Jadi orang seperti ini harus kita, atau kalau kita menjalin seperti ini, maka kita harus menjaga agar mulut kita itu sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan. Bapak sekalian, antud'ina, dan kamu harus tunduk. Ya, artinya ini dalam
harokatnya bidhammit ta'i wa kasril ain aitan qada. Jadi kalimat tu'dzina dengan dhammah dan kasrah di ainnya artinya patuh. Litaswiri ya watadalli, kita harus ya, orang-orang yang enggak benar hatinya harus kita takut terhadap kepalsuan setan, yaitu li'ayat tasdidas setan kadhib alik, karena setan itu pasti bohong terhadap dirimu. Awalnya baik, ujungnya menghancurkan. Watadalli, dan mendekatkan, yakni sampai kepada dia itu, artinya kita itu adalah lebih dekat dengan setan, berarti ngikati setan. Berarti apa? Bihablil uruhi, jadi kita ada terjerat di dalam tali tipu dayanya. Bapak sekalian, wa idh kana ta'allumul ilmi wassu'alu anhu wajiban, dan jika demikian maka adanya mempelajari ilmu dan bertanya tentang ilmu adalah wajib. Ya. Jadi kalau kita mendekatkan diri pada Allah itu wajib, maka ilmu untuk mendekatkan diri pada Allah adalah wajib. Malayatul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kaidah usul fikihnya seperti itu. Kalau kita harus mendekatkan diri pada Allah, maka menuntut ilmu agar kita dekat dengan Allah hukumnya wajib. Ilmu mendekatkan pada Allah adalah tarekah, maka sesungguhnya bertarekah prinsipnya adalah wajib. Begitu kira-kira berfikirnya. Liqouli ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa as'alu ahli dzikri ayyil ilmi in kuntum ta'lamun. Jika engkau tidak tahu, bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, yaitu ilmu yang mendekatkan diri pada Allah. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Artinya fal amalu bil ilmi ba'dal ilmi wajibun. Ini kaidah juga. Fal amal, maka beramal bil ilmi, dengan ilmu, ba'dal ilmi, setelah berilmu, wajibun, itu wajib. Jadi dengan demikian kita harus untuk betul-betul mendekatkan diri pada Allah dengan ilmu. Ya, karena itu di dalam Minhajul Abidin, ya, aqobatul awal fahuwa aqobatul ilmu. Jadi aqobah, tingkatan etapa pertama yang harus dilakukan bagi seseorang untuk abidin, orang yang ubudah, penghambaan diri pada Allah, adalah aqobatul ilmi. Fayuqalu, ya, wailun fawailulin, makan celakalah. Siapa yang celaka? Al-adzabun wahalakun awadun fi jahannam, yaitu akan mendapatkan siksaan, kebinasaan, yaitu jurang yang ada di neraka. Kama qolatis Sarbini, seperti di dalam kitab Sarbini di dalam Sirajul Munir. Bagi siapa? Orang yang di dalam celaka itu siapa? Lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan. Bagi orang yang bodoh sekiranya ia tidak mau belajar meski sekali. Fi umrihi kullihi, di dalam seumur hidupnya. Sudah diperintahkan dekat pada Allah, nggak mau dekat. Sudah dikatakan kalau dekat dengan Allah itu sebaiknya bertarekah, karena terukur dalam rangka makrifat untuk menuju hakikat, nggak mau juga. Maka fawailul, maka celaka orang seperti ini. Karena apa? Lam yata'allam maratan wahidatan fi umrihi kulli, seumur hidupnya nggak mau belajar dekat dengan Allah. Wa wailul, dan celaka lil alimi haitsu lam ya'mal bima alima alfa maratin,
dan celaka bagi seorang alim sekiranya tidak mau beramal dengan apa yang ia ketahui. Ai mathalan, seperti halnya misalnya apa? Wa yuqalu aidan walul ilmi haitsu lam ya'mal bima alima sab'ina maratan, bagi orang alim sekiranya ia tidak beramal dengan ilmunya sebanyak 70 kali. Artinya orang yang tidak mau belajar juga celaka, orang yang sudah tahu tidak mengamalkan juga celaka. Gitu ya, Bapak sekalian. Satu kalimat lagi, faqalu alfu marotin wa ta'allaqu biqauli lam ya'mal. Ada ucapan 1000 kali dapat dikaitkan dengan ucapannya ia tidak beramal. Artinya orang yang berilmu itu ya siksaannya lebih berlipat-lipat. Wa kadza qaulu marratan fa huwa muta'alliqu biqauli lam yata'alam. Ya, ada ucapan lagi, hal ini berkaitan dengan ucapannya ia tidak belajar. Artinya sama saja, orang yang enggak mau belajar dan orang yang belajar tapi tidak diamalkan. Wa huwa azharu wa ahsanu, dan lebih jelas dengan dan lebih baik. Maka dengan demikian intinya Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar, khususnya belajar ilmu yang mendekatkan diri pada Allah. Ya ayyuhalladzina taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwa, carilah olehmu wasilah. Wasilah itu ilmu menuju Allah, ilmu tarekoh, ilmu tasawuf, ilmu nurani, spiritual. Wajah itu kan kamu harus sungguh-sungguh. Geloma-gelame yang gak akan ketemu, tidak akan sampai menemukan ilmu sejati, yaitu taqarrub wa muqarrabah ilallah. Moga-moga hati kita selalu dibukakan, hati kita dilembutkan oleh Allah, sehingga kita sungguh-sungguh mau untuk mendekatkan diri pada Allah melalui ilmu-ilmu yang kita pelajari, ilmu taqarrub ilallah. Terima kasih. Al-kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.